Memindahkan gedung berlantai 5 melewati sungai bukanlah hal yang normal, tetapi ini normal di salah satu kota paling gila di Cina, yaitu kota Chongqing. Memiliki banyak hal yang sangat mengejutkan. Kereta di kota ini melewati apartemen yang terlihat sangat tidak nyata, bahkan navigasinya pun bingung. Dan jika kalian melewatkan satu pintu keluar tol di kota ini, maka kemungkinan perlu waktu 5 jam untuk kembali. Banyak sekolah dan pom bensin di sini dibangun di atas gedung. Kalian mungkin berpikir Anda berada di lantai dasar, tetapi kenyataannya kamu berada di lantai 22 yang seperti di lantai dasar. Keren ya. Cina SDM-nya luar biasa itu. Waduh. Memang populasinya juga terbesar ya. Nomor 1 di dunia. Keren deh Cina. Oke, next. Oke, buat ramen ini ya. Oke, dia diganggu guys. 3 jam kemudian, oke. Oh ya, ramen kan 3 jam udah jelek ya. Telurnya campur tepung. Dia kompor juga guys. Jadi mie dadar guys, kayak telur dadar jadinya. Mantap. Rasanya sih dia orang baik sih. Jadi berdoa sebelum makan, berterima kasih juga ya. Itu waduh, keren pokoknya. Makanan jelek, jadi jelek ya karena basi ya. 3 jam diolah jadi bagus. Mantap. Oke, keren. Lanjut. Sizzling Mongolian beef, exactly like takeout. Inilah kalau chef masih muda guys. Let's go. Crank it on full power. Once the beef is cooked, we strain it. My cow pie in the fire. Shit, dibakar. On the wok, add hoisin sauce, ground bean sauce, chili bean sauce, sesame paste, garlic in the wok. We add sugar, a little bit of Chinese cooking wine, dark soy sauce. We add the beef, spring onions. Finish it off with sesame oil. Enak nggak tuh? Now we serve. Waduh. Ngiler nggak tuh? Oke deh, keren. Lanjut. Teman-teman, apa jadinya jika kita meletakkan rel kereta buatan Amerika, Korea, atau Indonesia di dalam mesin penggiling? Kita semua tahu betapa kuatnya mesin penggiling. Alat ini dapat menghancurkan apapun dalam hitungan menit. Tapi rel kereta buatan manakah antara Amerika, Korea, atau Indonesia yang bertahan di dalam mesin penggiling? Mari kita lihat. Pertama-tama rel kereta dari Amerika segera dilemparkan ke dalam mesin penggiling, dan lihat, mesin tersebut tidak mampu menghancurkan rel kereta ini. Selanjutnya mari kita lihat rel kereta dari Korea dilemparkan ke dalam mesin penggiling, dan apa yang terjadi? Meski tidak dapat dihancurkan, tapi ujung besi rel kereta ini rusak di dalam mesin penggiling. Sekarang mari kita lihat rel kereta dari negara kita tercinta Indonesia dilemparkan ke dalam mesin penggiling. Sebelumnya, jika Anda benar-benar mencintai Indonesia, jangan lupa like dan subscribe dan tulis di komentar nama negara Anda. Dan coba lihat ketika rel ini dilemparkan ke dalam mesin penggiling, dan hal sama terjadi, mesin ini tidak mampu menghancurkan rel kereta ini walaupun pada akhirnya ujung rel kereta ini rusak. Ya, saya kira bakalan hancur guys. Aduh, untung nggak ya. Jadi kualitasnya juga nggak kalah bagus dengan negara sebelah ya. Oke deh, keren. Lanjut.
Kalian tidak akan menyangka dengan apa yang dilihat oleh para kru kapal ini. Sebuah objek misterius terlihat sedang mengapung di perairan lepas pantai Yunani. Lalu sang kapten memutuskan untuk mendekati objek itu. Dan ternyata objek tersebut adalah anak kecil yang sedang mengapung bersama pelampungnya. Namun ini berjarak setengah mil dari daratan. Bisa dipastikan gadis kecil ini telah terbawa arus hingga ke tengah laut. Dengan kondisi menggigil dan ketakutan, anak tersebut berhasil diselamatkan. Dan kru kapal akan mengembalikannya ke orang tuanya. Rupanya kedua orang tuanya lengah saat berada di pantai. Dan mereka tidak menyadari anaknya sudah hanyut ke tengah laut. Pengawasan orang tuanya ya Tuhan. Waduh, syukur-syukur ditemukan itu guys. Kalau dimakan hiu atau apa itu, aduh, ngeri deh. Oke deh, lanjut. Sungguh mulia hati pria yang berprofesi sebagai tukang cukur bulu domba ini. Ia kasihan melihat domba yang hampir buta permanen karena terlalu lama tertutup bulu ini. Demi mendapatkan bulu yang tebal dengan jumlah yang banyak, seorang peternak melalaikan dombanya bertahun-tahun sehingga seluruh bulunya menutup bagian tubuhnya. Bahkan matanya pun tertutup yang membuatnya tidak bisa melihat sama sekali. Kasiannya bulunya yang tebal ini membuat suhu tubuhnya meningkat dan gerah, menimbulkan masalah kulit dan menghambat gerakan alami dari domba ini. Pria ini pun memberikan peringatan kepada peternak itu. Jangan biarkan domba-dombamu sampai memiliki bulu yang tebal seperti ini. Itu bisa menyebabkan kebutaan permanen dan menghambat mereka bergerak, dan mestinya kita sebagai manusia harus lebih memahami dan mengasihi mereka, ungkapnya. Sampai segitunya ya. Itulah kalau ternak nggak pecinta hewan ya guys ya. Jadi mengambil keuntungannya aja. Padahal bulunya itu kan bisa dipakai wool ya, kain wool rasanya ya, bulu dombanya ya. Nggak habis pikir deh. Oke deh, next. Seorang pria berencana untuk menjual sebuah pedang replika ke sebuah toko kolektor di Amerika. Pedang ini merupakan replika dari pedang yang ada dalam permainan World of Warcraft. Pria ini ingin menjual pedang tersebut dengan harga $5.000. Pemilik toko kemudian menghubungi temannya untuk memeriksa dan meneliti pedang ini. Temannya menyatakan bahwa pedang tersebut sebenarnya hanya bernilai sekitar $1.350. Akhirnya, pemilik toko hanya menawar seharga $750 karena ia membutuhkan uang. Pria ini setuju dengan harga tersebut dan kabarnya, pemilik toko kolektor tersebut menjual pedang tersebut dengan harga $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Berapa dapat keuntungan dia, kolektornya guys? Kemarin juga ya, kalau yang udah nonton konten saya yang kemarin, terus keuntungan sampai 1000%. Ngeri. Oke deh, next. Jangan pernah pakai gembok seperti ini untuk pintu rumah. Jadi kemarin gue beli gembok unik yang transparan gitu. Ukurannya lebih besar dari gembok biasa. Dan gue akan coba apakah gembok ini bisa dibuka dengan peralatan James Bond ini. Ini gue tunjukin kalau gemboknya dalam keadaan terkunci ya. Oke, ini gue pakai dua alat, yang satu buat nahan, yang satu lagi buat masuk ke dalam. Alat yang ini kita taruh di bagian atas, terus kita tekan dan kita tahan pakai jempol dan telunjuk. Posisinya jangan terlalu ke tengah lubang kunci, supaya alat yang satunya lagi bisa masuk. Nah, kalau udah posisi kayak gini, tinggal kita masukin alat yang satunya ke dalam. Jadi kalau kita lihat ya, ini dalam kunci itu kayak ada per-per gitu. Jadi kita mesti lewatin satu-satu semuanya sampai ke ujung. Nah, karena dia transparan, jadi gampang banget buat dibuka. Ini cuma 10 detik langsung bisa kebuka. Satu hal yang gue suka dari gembok ini, gue jadi tahu dalamannya gembok tuh kayak apa. Kira-kira peralatan James Bond tadi bisa buka pintu hati nggak ya? Waduh, itu kok gembok transparan, gimana logikanya? Keamanan loh, kunci keamanan transparan kan semua kelihatan jadi unik pokoknya. Jadi ini untuk edukasi kita juga ya, jangan membeli gembok yang transparan. Ya usahakan yang tebal juga ya, untuk keamanan kalian juga. Oke deh, next. Mula-mula sama sekali tidak ada yang aneh dalam video ini hanya video biasa. Salah satu contoh cara menyiapkan kado, hadiah atau semacamnya, perhatikan baik-baik. Mungkin kalian hampir menemukan kejanggalan di video ini. Salah satu kejanggalan yang aku temukan adalah, kok bisa balon yang digunakan sebagai wadah hadiah ini tidak meledak atau setidaknya mengeluarkan udara? Padahal lubang di atasnya begitu besar. Jika setuju denganku atau jika kalian menemukan kejanggalan lain, tolong tulis di komentar. Iya guys, coba cek.
itu kok kan dimasukin kain itu kok nggak apa namanya kempes ya? Heran ya, mungkin kalau nggak salah itu ada katupnya ya, nutup sendiri dia atau gimana ya? Mungkin ada yang tahu? Boleh komen dong. Oke deh, cukup sekian karena sudah 9 video yang kita reaction hari ini. Jadi tetap stay tune di Keket Rotten Channel. Terima kasih. Bye bye.